2 ya Gus. Look 2. Nah look 2 ini udah keluar. Condong lelehnya Suryo kan itu berarti kan Suryo itu kewibawaan, penaklukan. Berhati-hati di dalam memilih pusaka. Karena untuk mengetahui itu pakem atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kami berdua kali ini di arah 9 siji menemui Anda. Dan ikuti selalu arah 9 siji Wasi Adi. Karena arah 9 siji adalah satu motivasi dari kita para pecinta budaya Tosan Haji untuk Anda semua agar tetap melestarikan. Kan seperti itu? Betul sekali. Baik, untuk edisi kali ini kita akan mengulas salah satu dari sejumlah pusaka yang ada di depan kami. Yang mana Ki? Ini Gus. Wow, besar banget. Para pemirsa, biasanya saya jadi ingat Ki Cokro kayak gini nih, pernah mengulas sebesar ini nih. Bali apa Lombok ya? Ini apa, mana ini Ki? Kalau menurut saya ini Bali. Bali ya? Iya. Bali. Wow, gagah perkasa. Baik, kita langsung saja. Apa saya yang buka nih? Monggo dengan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Beng beng. Kita langsung ulas secara rancang bangun atau dapur masuknya ke apa? Nah, kita mulai dari bawah aja Ki. Iya, siap. Ini kalau dari rancang bangun ada jenggot. Ada jenggot ya. Jenggot itu yang seperti ini para pemirsa ya. Pada kembang kacang yang belum kering begini, kembang kacang, jenggot. Ini kembang kacang, di bawah kembang kacang itu ada jalennya ini. Kemudian ada lambi gajah 2. Lambi gajah 2 ini ya. Iya. 2. Kemudian ada sogokan rangkap. Sogokan rangkap bagian tengah. Yang di sini ini apa namanya? Tiga alis ya. Ya, ini ada tiga alis. Pada bagian sini ada apa namanya? Yang tengah ini pejetan ya. Pejetan. Ya. Terus di belakang ada reneng. Ya. Looknya ada, kita hitung. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 1, 13. Betul. Look 13 dengan ciri khas seperti ini, saya mengingatkan saya kepada sengkelak. Tetapi ini nampaknya bukan sengkelak. Betul, karena di sini ada jenggot dan lambi gajah 2. Maka dengan demikian masuk dapur Parung Sari. Parung Sari, bukan Parung Bogor. Parung Sari secara filosofi itu ya, parung itu ya, Bogor itu, sari itu bunga ya. Parung itu kan lembah ataupun ini yang dalam gitu ya Gus. Nah, jadi artinya melambangkan keindahan ya, keindahan. Tapi secara filosofi dapur mungkin lebih spesifiknya itu filosofinya untuk keharmonisan dan keseimbangan. Keharmonisan, harmonisasi alam semesta. Betul. Harmonisasi keluarga. Harmonisasi ya terhadap keluarga dan lingkungan juga alam semesta. Kalau menurut saya pribadi itu ya. Itu filosofi secara umum berkenaan dengan Parung Sari. Hal lain apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Parung Sari? Kalau dari Parung Sari sendiri pelajarannya ya kita dengan diharapkan yang memegang Parung Sari itu menjadi orang yang lebih baik. Dalam artian itu mungkin bisa menjadi panutan ya Gus. Ya karena kan menyeimbangkan antara umat dengan alam sekitar, itu kan kita menjadi orang yang baik tentunya kan ya. Artinya kita memiliki tugas untuk menenteramkan, mengindahkan, mengharmonisasikan. Betul sekali. Pesan dari filosofi secara batini ya, barangkali orang yang memegang ini akan memiliki jiwa seperti itu ya, atau terpacu akan ke arah sana. Kemudian hal lain apa yang bisa kita pelajari juga dari ini, tadi dibilang Bali ya. Iya, Bali. Apakah kalau warangkanya Bali, belum tentu isinya juga Bali? Ya, belum tentu. Nah, masuk apa ini? Ya, ini salah satu ciri dari Bali menurut pakem biasaan. Jadi di bawahnya di Sirah Cecak, di Sirah Cecak itu ada
semacam kalau orang Jawa itu ompaan ya. Jadi Iya. bukan rata lurus gitu enggak. Jadi ada ompaknya, ada telundakannya gitu. Sirah cecak itu sini Ya, ya, betul sekali. bagian sini Ya. pada ujung Betul. depan gonjo. Iya. Jadi kalau Bali itu ada umpahan. Iya, Jadi Bali. ini Bali ya. Iya, Bali. Oke, tangguh Bali. Jadi Tangguh sesuai antara ciri khas Wanopo. Bali. Ya, Ciri khas Bali. Kalau tangguh itu kan kita bicara era ya. Iya, ya, Era produk ya. Iya, Produk era, Bali. era kapan diciptakan gitu. Betul. Tapi keciri khasan ini adalah Bali, jelas-jelas Bali. Iya. Kemudian hal lain, Saya akan membahas tentang bentar. Peralatannya tinggal. Nah, ini. Jadi salah satu masa lalu kita pernah bahas tentang blak nih Gus, blak sebuah pusoko. Nah, ini kebetulan Luk 13 itu blaknya ada di bawah, nekuknya di bawah. oh iya, Iya. kemarin kita ada Luk 9, Luk Luk 7, 7, dan Luk 3 dan Iya. Lajer 1 ya. Betul. Sekarang kita bicara Luk Iya. 13. Iya. Blaknya ada di mana? Blaknya Luk 13 dan 11 itu harusnya kalau keris itu dirancang dengan pakem kuno, Nah, blaknya harusnya nekuknya di bawah. coba Kita kita, buktikan. ngambil bagian Agak tengah ya. Condong ke belakang Gus, biar Ya. kelihatan. Nah, itu. Kita lihat di as tengah bilah. Sekali lagi bukan di atas pesi Bukan di ya, besi ya, tapi jadi bilah dibagi Tiga, dua lah. betul sekali sih Gus. Nah, Diambil presisi tengahnya. ya. Terus di Kita- atas Perkiraan ini bilahnya di sini ya. ya. Nah ini kita lihat di Luk 2 ya Gus. Luk 2. Nah Luk 2 ini udah keluar. Jadi benang yang saya tarik ini udah keluar dari as tengah bilah. Jadi benar ini keris dirancang dengan apa itu rancang bangunnya itu masuk pakem sesuai Pakem. dengan pakem kuno. Nah, itu. Terus dari condong lelehnya ini Gus. Condong leleh. Ya. Condong leleh adalah kemiringan Kemiringan sebuah bilah. Ya. Nah ini kita lihat. Kemungkinan karena saya nggak punya itu ya, nggak punya siku. Ada siku tapi nggak saya bawa. Jadi pertemuan antara puungan gonjo atau garis lurus gonjo dike di kurang lebih membentuk 90 derajat, kita tarik ke atas. Oh iya. Nah itu kalau condong lelehnya Suryo itu dari as ini geser 3 cm. Nah itu kurang lebih mungkin 3 cm ya kalau kita benar-benar bikin garis yang tepat. Ini membentuk garis 90 derajat. Nah, ya. Jadi ini masuknya condong lelehnya Suryo. Condong leleh Suryo Ya. dengan ketentuan seperti yang disampaikan oleh Ki Satrio tadi. Ya. Filosofi Suryo itu kan matahari. Maksudnya apa itu? Kalau filosofi dari condong leleh Suryo itu adalah kewibawaan dan penaklukan. Anta syamsun, anta badrun, Ya. ya, kan, Ya. menggambarkan kanjeng Nabi. Jangan-jangan ya, empu-empu kita masa lalu itu sudah baca barisan jen gitu. Ya mungkin bisa Anta jadi. syamsun, anta badrun itu kan engkaulah matahari, Oh, engkaulah iya, rembulan kan iya, gitu Tuhan, ya. iya, iya. Artinya kemudian diperlambangkan kewibawaan dan apa tadi? Kewibawaan dan penaklukan. Dan penaklukan Iya. dalam tanda petik tentunya. Betul. Itu pada condong leleh Suryo. Iya. Jadi dalam condong leleh Suryo, kalau saya sebagai santri mengandung makna pengertian sholawat. gitu. Ini Ya. gambaran-gambaran Iya, saja. iya. Artinya betapa empu-empu kita, leluhur kita menciptakan sesuatu terlepas apapun agama beliau, Iya. memiliki kesinambungan. Artinya kesamaan dengan faham-faham yang ada di Islam. Iya. Satu di antaranya tadi itu. Baik. Hal lain lagi barangkali perlu disampaikan kepada pemirsa kita agar lebih banyak wawasannya. Kalau untuk membahas Parungsari nih Gus, ya apa ya yang harus kita ini ya mungkin cuman itu aja sebenarnya. Jadi antara filosofi ya, saya bahas tentang filosofi ya. Ya. Antara filosofi dapur dengan filosofi condong leleh dengan filosofi dari pamor itu biasanya itu selalu saling berhubungan. Saling berhubungan. Iya. Kalau kita bicara secara dapur, ini Iya. masuk Parungsari yang pengertiannya tadi itu Keharmonisan, keseimbangan, ketentraman dan Ya. sebagainya ya. Ya. Sementara kalau Dengan kita berbicara condong condong leleh. lelehnya, Condong lelehnya Suryo kan itu berarti kan Suryo itu kewibawaan, penaklukan atau mungkin itu penaklukan itu bisa
disampaikan dengan ini. Jadi apa? Ya mengamankan daerah kekuasaan mungkin gitu. Itu kan keharmonisan kan berarti kan. Nah, itu. Maka saling menyambung kan, Bos? Iya, saya tegaskan lagi bahwa antara satu bentuk bilah dengan kemiringan yang disebut condong leleh itu umumnya serasi. Betul. Serasi. Baik Kisah Trio dan para pemirsa sekalian, kita banyak belajar dari karya cipta leluhur kita yang abadi sampai hari ini. Ternyata bilah-bilah pusaka menyimpan banyak makna, menyimpan pesan-pesan moral dan berbagai hal lainnya. Saya tegaskan kembali bahwa ada yang disebut dengan blah, ada yang disebut dengan juga condong leleh, ada yang itu melekat kepada rancang bangun atau bentuk. Betul. Ya, condong leleh adalah kemiringan, blah adalah tekukan. Yang itu memiliki pengertian agar kita berhati-hati di dalam memilih pusaka. Karena untuk mengetahui itu pakem atau tidak pada kita lihat dari pada belah. Luar biasa. Terima kasih Ki Satrio. Terima kasih para pemirsa. Semoga kita senantiasa ditetapkan hati untuk mencintai negeri ini juga dengan segala karya leluhur yang luhur. Jaya terus budaya Nusantara. Rahayu. Rahayu. Karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.